untuk sudut PQR pakai pendekatan AQB tadi besarnya adalah 118 derajat. Maka jawaban yang benar adalah 118 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ahyar dalam channel Privat Matematika SMP SMA. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan soal OSN Kabupaten Kota Matematika SMP, dalam hal ini uji coba atau simulasi aplikasi. Salah satu soalnya adalah seperti ini. Perhatikan gambar setengah lingkaran dengan pusat O berikut. Jadi ilustrasi gambarnya ada sebuah setengah lingkaran di situ. Jika sudut BOR adalah besarnya 48 derajat dan sudut OPA besarnya 80 derajat, yang ditanyakan adalah besar sudut PQR adalah berapa derajat. Pilihannya ada 92, 104, 118, dan 125 derajat. Oke, di sini saya sudah perbesar soalnya di bagian gambarnya saja dan di bagian informasi pentingnya. Bisa dilihat dengan jelas bahwa di sini di bagian yang langsung ditanyakan adalah sudut PQR. Sudut PQR adalah sudut yang terbentuk dari sini, Q dan R. Itu berarti sudut yang bagian sini yang ditanyakan. Bagian ini yang ditanyakan berapa besarnya. Apakah 92, 104, 118, atau 125. Informasi yang diberikan adalah sudut BOR besarnya 48 derajat. Sudut BOR. BOR yang ini BOR di sini besarnya adalah 48 derajat. Selanjutnya sudut OPA besarnya adalah 80 derajat. OPA di sini O ke P baru ke A. Sini besar sudutnya adalah 80 derajat. Di sini 80 dan di sini tadi 48 derajat. Oke, jadi ada dua informasi yang diberikan. Yang mau ditanyakan tadi adalah sudut PQR. Untuk menjawab soal ini, kita perlu untuk mengerti beberapa sifat sudut yang ada di dalam lingkaran. Meskipun ini adalah setengah lingkaran, pastinya sifat dari sudut-sudut yang berada di dalam lingkaran itu berlaku. Salah satunya ada yang disebut sebagai sudut pusat, dan ada juga yang disebut sebagai sudut keliling. Di mana sudut pusat artinya adalah sudut yang terbentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Dan sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Jadi salah satu contoh sudut pusat bisa digambarkan di gambar ini atau dicontohkan. Di sini contohnya untuk sudut pusat, sudut yang terbentuk oleh pusat lingkaran dengan dua titik pada busur. Itu berarti salah satu contohnya yang ini. Di bagian sini ini dua titik pada busur, itu berarti sudut yang terbentuknya yang bagian sini ke sini. Ini salah satu contoh sudut pusat. Contoh lainnya adalah di sini titik pusat, di sini dua titik, satu titik yang ada di D dan di titik yang ada di A. Itu berarti yang di sini membentuk juga sudut pusat. A ke O baru ke D. Itu salah satu juga contoh sudut pusat. Contoh lainnya adalah sudut yang terbentuk dari BO ke C. BO ke C. Dari sini BO ke C. Itu salah satu contoh dari sudut pusat. Selanjutnya untuk sudut keliling, seperti penjelasannya tadi, sudut yang terbentuk dari tiga titik yang berada di busur lingkaran. Salah satu contohnya yang bisa dicontohkan dari soal ini adalah sudut yang terbentuk oleh A, B ke D. Dari sini A ke B, lalu ke D. Ini sudut yang terbentuk disebut sebagai sudut keliling. Contoh lainnya adalah dari C ke A baru ke B.
dari C ke A baru ke B. Ini adalah salah satu contoh dari sudut keliling. Lalu ternyata ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling di dalam sebuah lingkaran. Hubungannya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan 1/2 dari sudut pusat. Dengan catatan bahwa sudut pusat dan sudut keliling yang dimaksud adalah menghadap busur yang sama. Jadi berdasarkan contoh yang sudah dicontohkan tadi, ada beberapa sudut pusat dan sudut keliling yang ada di dalam contoh tersebut atau dalam soal tersebut. Dapat kita manfaatkan sifat-sifat tersebut untuk menjawab pertanyaan dari soal ini. Kita manfaatkan sudut pusat yang terbentuk yaitu BOC yang besarnya adalah 48 derajat sama dengan besarnya BO ke R. Itu berarti saat sudut BOR sama dengan 48 derajat, itu berarti BOC juga 48 derajat. BOC adalah sudut pusat dan ada juga sudut keliling yang menghadap busur BC, yaitu BAC. Itu adalah sudut keliling. Itu berarti berdasarkan sifat yang ada, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Jadi bisa kita tahu berapa besarnya sudut di sini. Yaitu 1/2 dari 48, yaitu 24 derajat. Jadi sudut yang ada di sini adalah 24 derajat. Selanjutnya, seperti yang ditanyakan tadi, yang ditanyakan adalah sudut PQR. Di bagian sini PQR, untuk besar sudut PQR akan sama besarnya dengan sudut, kalau kita ambil sudut A, di sini A Q dengan B. A Q B di sini berbentuk segitiga. Karena berbentuk segitiga, itu berarti bisa kita simpulkan bahwa ketiga sudutnya nanti kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut Q tersebut, kita butuh sudut B yang ada di sini. Berapa besarnya? Setelah itu nanti kita cari tahu terakhir sudut Q-nya. Kalau diperhatikan dengan seksama, terbentuk juga sudut pusat yang lainnya, yaitu sudut pusat antara titik D, O dengan A. Jadi sudut pusat ini menghadap busur AD. Dan ternyata ada sudut keliling juga yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AD. Sudutnya adalah sudut keliling yang terbentuk dari D, B, A. Di sini D, B, A. Jadi DOA sudut pusat, DBA adalah sudut keliling. Di sini untuk mencari yang bagian di sini tadi yang saya lingkari, itu berarti kan kita harus tahu dulu sudut pusatnya berapa. Ini juga berbentuk segitiga, di sini 24 derajat, di sini 80 derajat. Jumlahnya keseluruhan adalah 180 derajat. Jadi sisanya adalah 76 derajat. Jadi di bagian sini besarnya adalah 76 derajat. Di sini sudut pusat, maka untuk sudut kelilingnya besarnya adalah setengah dari sudut pusat tersebut. Jadi di sini tadi 76 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengah dari 76, yaitu 38 derajat. 38 derajat. Oke. Jadi sudah didapat dua informasi penting yang bisa digunakan untuk menjawab berapa besar sudut PQR, yaitu sudut di sini 24 derajat dan 38 derajat. Jadi untuk menjawab sudut PQR berapa besarnya, kita ambil pendekatan sudut AQB yang berbentuk segitiga. Karena ada 3 sudutnya dan ada 1 sudut yang belum diketahui, jumlahnya keseluruhan nanti adalah 180 derajat, maka 24 tambah 38 derajat adalah 62 derajat, maka sisanya untuk menjadi 180 derajat adalah 118 derajat. Maka sudut Q yang ada di sini besarnya adalah 118 derajat. Maka sudah terjawab untuk sudut PQR pakai pendekatan AQB tadi besarnya adalah 118 derajat. Maka jawaban yang benar adalah 118 derajat. Oke, sekian untuk video kali ini.
Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.